sambil pacaran? Belum. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lisan merupakan anggota badan manusia yang cukup kecil jika dibandingkan anggota badan yang lain. Namun lisan bisa menjadi bencana bagi kita atau orang lain bila tidak dijaga. Oleh karena itu, sudah sepantasnya setiap muslim memperhatikan apa yang dikatakan oleh lisannya. Karena bisa jadi seseorang menganggap suatu perkataan hanyalah kata-kata yang ringan dan sepele. Namun ternyata hal itu merupakan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Apalagi saat bulan puasa seperti ini, selain pahala yang dilipat gandakan oleh Allah SWT, dosa pun dilipat gandakan. Bukan hal yang tidak mungkin, kita akan kehilangan pahala di bulan puasa bila tidak menjaga lisan. Namun saat lisan terjaga, insya Allah pahala yang kita dapat berlipat ganda sebagai bekal di akhirat nanti. Manisnya buah menjaga lisan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Itu dia Nana, ya Hilya yang melantunkan surat Al-Hujurat 12 tadi baru saja kita dengarkan. Aku Begitu langsung indah sekali ya. terdiam waktu Hilya baca itu. Assalamualaikum Hilya. Waalaikumsalam. Aduh pintar Nah, sekali kita sudah bersama membacanya. Ustadz Nazmi juga. Betul Nah, Ustadz sekali. baru saja tadi Assalamualaikum, Ustadz dilantunkan Nazmi. ya oleh Hilya ini Ada surat mamanya Hilya juga di Al-Hujurat sini, ya. Rio, Benar ada sekali. Ibu Nur juga. Hilya tadi kok nggak ada yang dibaca? Memang hafal banget suratnya. Insyaallah. Insya Allah Insya Allah ya. hafal. Tadi Oke. Ustadz boleh mungkin sampaikan apa yang tadi mungkin dilantunkan oleh Hilya. Oh, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Ini Hilya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD, 3 sudah SD loh, hafal ya. Jadi Maka kelas Hilya ini memang adalah salah satu hafiz Quran begitu ya, pemirsa, salah satu anak yang sudah hafal 30 juz di usia 8 tahun. Wow, luar biasa. Dari mulai 4 tahun betul ya? Ya, Mama Hilya ya, mulai 4 tahun. Oke. Lebih seriusnya. Lebih seriusnya. Nah, tadi kalau misalnya ayat yang dilantunkan sama Hilya itu menceritakan tentang apa, Pak Ustadz? Boleh dijelaskan? Di dalam ayat tersebut, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah olehmu prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Intinya ada beberapa hal di sana. Kita nggak boleh prasangka sama orang, terus juga kita harus menjaga lisannya. Itu. Kalau kita berprasangka agar kita waspada, boleh nggak Pak Ustadz? Ini yang tidak diperbolehkan adalah berprasangka yang tidak baik. Gitu ya. Oh gitu, Nah, kalau kita seperti waspada itu. agar positif boleh ya? Boleh-boleh saja. Terus kemudian juga ketika kita menggunjing, di dalam ayat tersebut disebutkan juga ketika kita menggunjing saudara yang lain, membicarakan aib-aib orang lain, kita sama seperti memakan daging saudara kita sendiri. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran, kira-kira mau nggak kita makan daging sendiri? Enggak dong, Daging Ustaz, teman ya. saudara kita sendiri, tidak mau kan? Makanya, betul. Ini juga sejalan dengan yang lagi rame sekarang ini.
fatwa MUI nomor 24 ya, Iya. tahun 2017 tentang Bermedia sosial betul, begitu ya. artinya Tidak boleh etika gibah. atau paduan pendoman bagaimana kita menjalankan berkomunikasi melalui medsos supaya kita terjaga lisannya, terjaga hatinya. Karena di masa dahulu ada satu riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud menyampaikan, Rasul bertanya, "Ala ukhbirukum?" Maukah wahai saudaraku aku berikan kabar tentang 4 golongan, 4 jenis yang nanti diharamkan masuk ke dalam neraka. Artinya masuk ke dalam surga semuanya. Sahabat menjawab semuanya, mau ya Rasulullah. Siapakah dia? Yang pertama yang hayyin katanya. Apa itu? Yang hatinya tidak banyak prasangka. Yang hatinya senantiasa lembut, yang hatinya tidak pernah menilai orang lain buruk. Itu hayyin. Yang kedua layin, yang lisannya lembut. Nggak pernah ngomongin jelek tentang orang lain. Nggak boleh berkata kasar sama ibunda, ayahanda. Pernah nggak berkata jelek sama orang tuanya? Insya Allah pasti enggak ya. Insya Allah enggak ya. Ini mudah-mudahan yang termasuk yang terjaga, yang lain tadi. Nah, yang berikutnya kan kalau hayin itu dalam hati. Kalau lain itu di lisan. Berikutnya adalah orang yang dari si amal, yang korib, yang dekat dengan yang lainnya, menyenangkan, dan kemudian yang keempat adalah yang sahlin, yang memudahkan urusan orang lain. Jadi orientasi hidupnya adalah orientasi yang memudahkan orang lain, bukan orientasi yang menyusahkan. Nah itu dia ya. Kan? Jadi memang terkait sekali bagaimana menjaga hati dan lisan ini saling berhubungan, apalagi di bulan Ramadan ini ya Ustadz ya. Betul, betul. Nah ini kita boleh ke Ibu Nur ya, yang memang selalu membimbing Hilya, Iya. apalagi bisa sampai sekarang, saat ini 30 juz ya Nana. Iya, luar Itu biasa, gimana sih Ibu 8 Hilya tahun. membimbing? Ibu Nur tadi membimbing Hilya begitu sampai Iya. saat ini. Jadi memang kami berumah tangga itu memang kami bercita-cita gitu ingin memiliki keturunan yang bisa membaca Al-Quran, apalagi juga bisa hafal gitu. Jadi memang visi misinya sudah kami mulai di rumah tangga kami. Dan itu program menginginkan anak bisa hafiz Quran itu saya mulai dari sejak dalam kandungan. Jadi stimulasinya saya berikan sejak dia di dalam kandungan. Apa yang Ibu Nur lakukan pada saat di dalam kandungan? Stimulasinya biasanya saya merutinkan ya, menghatamkan Al-Quran. Jadi setiap hari saya membaca Al-Quran 1 hari 1 juz misalnya. Jadi saya namakannya program Khatmul Quran untuk janin. Jadi ketika dia pertambahan usia di dalam kandungan, dia dapat hadiah khatam Quran dari mamanya gitu. Jadi ketika tes pack saya positif tuh saya sudah mulai program itu. Setiap hari merutinkan baca Quran, tilawah. Jadi setiap 1 bulan, naik ke 2 bulan dapat hadiah khatam Quran dari uminya. Dan itu memang luar biasa ya stimulan yang saya berikan ke saya ketahuinya ketika dia diajarkan Al-Quran dari pertama mulai mengenal huruf hijaiyah itu alhamdulillah berkah Al-Quran Allah mudahkan. Nah itu dia Ustaz, ternyata memang menjaga hati bahkan seperti yang dilakukan Ibu Nur tadi ya. Ini di dalam kandungan sudah tahu ada janin begitu dan akhirnya Ibu Nur terus melakukan hal tersebut berpengaruh terhadap janinnya. Itu bagaimana ya? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh Betul, ya. sangat berpengaruh. Artinya sikap dari orang tua, ibunda, termasuk juga ayahandanya ya. Termasuk juga sesungguhnya bukan hanya sebatas sikap, tapi asupan. Iya. Rizki yang dibawa oleh sang ayah ke dalam rumah tangga, ke dalam rumahnya itu rizki yang sumbernya halal dan sumbernya tidak halal itu akan beda hasilnya. Iya betul. Pak Ustadz, aku mau tanya dong, ini bukan hanya di bulan Ramadan sih sebetulnya Iya, ya, iya, untuk iya. 11 bulan ke depan setelah bulan Ramadan. Gimana sih caranya menjaga perempuan-perempuan? Sebenarnya awalnya mau ngobrolin fakta, begitu tapi karena keasikan, jadi kedengarannya kayak gosip gitu ya Rio ya. Cara ngejaganya gimana sih? Atau mungkin cara jangan ngomongin deh begitu, itu gimana sih caranya Pak Ustadz? Betul. Ini beruntungnya kita Allah hadirkan bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut sebagai perisai, kan disebutkan begitu. Karena 11 bulan kemarin mungkin kita banyak losnya tuh. Kalau sekarang kan lagi ngomongnya sedikit, temennya juga peduli. Ingat lagi Ingat puasa. Lagi puasa gitu ya. Ya kan, lagi puasa. mengingatkan jadinya. Saling mengingatkan, ini beruntung sekali kita dihadirkan bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara menjaga dirinya? Tentunya memang harus dihadirkan sebuah rasa, sebuah kesadaran bahwa Tuhan Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, sehingga kalau itu sudah hadir dalam kehidupan kita, dalam diri kita ketika akan berbicara astagfirullahaladzim, Allah dengar. Ya kan, mau ngomongin jelek astagfirullahaladzim, Allah dengar, malaikat mencatat. Sehingga kalau sudah ada kesadaran seperti itu, insya Allah
perjalanannya akan dalam kondisi baik dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Seperti Hilya yang tadi memang sudah melantunkan surat Al-Hujurat 12 tadi ya. Nah, ini Hilya mungkin boleh cerita nih, gimana sih sebenarnya kalau untuk ya membaca, Quran. menghafal tadi sampai sekarang bisa melantunkannya dengan baik begitu. Bisa cerita mungkin buat teman-teman yang seumuran Hilya di luar sana? Pertama dihafalkan ya. Gimana Aku ceritanya? pertama menghafal gitu. Belajarnya di tahun umur berapa ini Hilya? Belajar seriusnya sih dari 4 tahun. 4 tahun dari ya 4 Hilya tahun. ya. Ada kesulitan mungkin atau Hilya Kadang gimana sulit nih kalau ya. lagi diajarin? Kadang-kadang ada sulitnya, kadang-kadang ada mudahnya. Kalau lagi sulit aku minta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan, terus dibaca terus, diulang-ulang sampai bisa. Nah itu dia, jadi memang minta doa juga, Iya, bantuan kepada Allah doa supaya juga. bisa dimudahkan begitu Pernah ya. ngerasa kayak yang namanya anak-anak gitu ya Bu ya, ada mainnya, ada apa Iya, ya, pernah iya, iya. ngerasa kayak bosen atau apa gitu Mungkin ya? tertarik mau gabung sama teman-temannya. Iya, kadang- pengen main di luar aku gitu. Pernah nggak sih gitu. ngerasa kayak gitu? Iya, Pernah ngerasa kayak Pernah gitu. ya. iya. Oke, tapi akhirnya mau belajar lagi, mau ngafalin lagi. Jadi sebenarnya kreatif dari pembimbing sih Mbak ya, karena memang anak tuh dunianya dunia bermain ya. Iya. Jadi ketika mereka ingin main tetap bermain, tapi ketika bermain itu tetap ada pelajaran Al-Qur'annya gitu. Oke, baik itu dia. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Nana ya, dan kita juga akan mengajak pemirsa untuk siapa yang mau bergabung, telepon langsung ya, kita buka telepon interaktif untuk bisa berbincang-bincang bersama Ustadz dan juga narasumber kita. Jadi usai jeda kita akan kembali, tetaplah di Intermezzo spesial Ramadan. Banyak info, gak Nggak bikin bikin kepo. kepo. Inshallah, inshallah, inshallah.